Setuju gak sih kalau semua pemain nanti starting line up tuh pemain keturunan? Coach Sintayong pasti sih akan memainkan 1 atau 2 pemain lokal tetap. Yang penting tuh win intinya. Satu lagi kita nggak pengen juga STY coba-coba lagi. Iya benar. Itu nggak bisa. Rotasi besar. Oke, selamat datang kembali di Raden History. Dan kali ini kita bersama para tamu dan kita kedatangan para content creator TikTokers dan juga salah satu dari Garuda TikTok yang akan membahas seputar Timnas Indonesia. Dan mungkin gue akan tidak memperkenalkan, tapi biarkan saja dia memperkenalkan sendiri-sendiri ya. Oke, di sini ada siapa di sini nih? Gua perkenalkan, gua Firdi Muhammad. Anjay. TikToknya? Firdi Muhammad. Oke, TikToknya Iya. Firdi Muhammad juga guys. Air breaking. Kalau di sebelah kirinya? Oke, gua Ronalva. TikToknya, nama TikToknya Ronalva Su. Ronalva Shu. Oke, Bang, sebelah kirinya ada siapa di sini? Saya mewakilkan dari Garuda TikTok, Bang Raden, teman-teman, ya kan? Iya. TikTok saya Obrien Simanjuntak. Oke. Jadi kita di sini kita akan sedikit membicarakan Timnas Indonesia yang akan berlaga versus Jepang dan nantinya juga Arab Saudi serta mungkin sedikit kesampingkan dengan pemain-pemain yang akan diturunkan lokal atau mungkin keturunan nanti. Kita bukan membedakan, tapi kita sedikit ngebahas sepak bola di seputar Indonesia. Dan di sini kita akan yang lagi hot nih, Kevin Dix yang baru saja resmi. disumpah ya. Luar biasa. Dan mungkin gue sedikit pertanyaan ke Bang Firdi dulu nih. Bang Firdi, melihat Kevin Dix yang baru disumpah, atau mungkin nanti akan menyampaikan juga yang lain, kira-kira masuk starter gak? Persentase masuk starter, gue bilang masih di bawah 50%, 40% lah. Oke, 40%. 40%. Karena ini bener-bener kejutan dari PSSI sama Pak Erick Thohir nih. Iya. Batas pendaftaran pemain tanggal 8 kemarin. Kenapa sumpahnya pasti tanggal 8 kemarin? Oke. Ya kan? Kenapa sumpah tadi tanggal? Iya. Karena kemarin tanggal 7. Iya kan sebenarnya tanggal 7 telat. Nah, batas pendaftaran pemain kan di tanggal 8. Kenapa pas di tanggal 8-nya nih? Nah, ini masih ada teka-teki nih. Pas kalau menurut gua ada feeling kejutan lah. Kayaknya sih. Ada Jadi kejutan yang akan datang. persentase 40% buat jadi starter di Jepang. Kalau Arab Saudi udah optimis lah ya. Kalau Pasti Arab bisa Saudi. main ya. Iya. Karena kan pendaftarannya juga baru lagi. Iya nih, pendaftar baru lagi kalau Arab Saudi. Jadi Kalau kita berbicara untuk Bang Ronalva mungkin Iya. setuju gak nih dengan apa kata Bang Vindi? Kalau misalkan dari gua sih jujur kalau misalkan untuk lawan Jepang presentasinya gua kecil banget ya. Soalnya kan baru banget ngedaftarin baru banget resmi kemarin. Dan terakhir pendaftaran pun juga kemarin kemungkinan kecil gitu. Iya. Untuk di lawan Jepang nanti. Namun untuk lawan Arab Saudi gue yakin 100% pasti main cuy. Gue yakin banget itu. Berarti harapannya tinggi sekali ya. iya 100% lah lawan Arab Saudi. Ya gini aja, kalau misalkan udah datengin gitu ya Kevin Dix, tiba-tiba nggak dimainin, wah kecewa kita semua dong. Pasti. Tapi ada juga yang kemarin nggak main loh. Yang siapa tuh? Itu nanti dulu. Ada juga datang tapi nggak kan di bangku penonton. Nah, tadi Bang Obrien sependapat ya dengan mereka berdua. Kalau gue mungkin sependapat lah karena waktu sangat mepet sekali nih. Kemungkinan besar kurang bisa bermain atau bagaimana? Jelas Bang Raden, satu keuntungan besar ya buat kita. Main di kasta tertinggi. Posisi 2 juga di Denmark, Copenhagen, ya kan? Di Copenhagen ya. Kita kalau bisa lobby Pak Ketum, ya kan? Siapa tahu bisa bermain juga untuk lawan Jepang, ya kan? Kita nggak tahu juga. Jadi kita menaturalisasi Kevin Dix bukan untuk AFF. Oke. Betul. Bukan untuk AFF ya. Jangan salah Bang Raden. Oke. Jadi kita fokus di sini, kita bisa dapat poin atau apapun itu, ini suatu yang positif. Itu dulu sih. Oke. Ini udah menyinggung AFF di Jawa. Ini kalau kita ngomongin AFF, pembicaraannya semakin menarik kan? Tapi kita belum ngebahas AFF. Mungkin siapa striker yang akan tiba-tiba datang nih? Mungkin ada rumor karena biasanya Bang Vindi di TikTok banyak Kemudian juga apa? Rumor. yang lagi naik nih sekarang Bang Raden. Siapa tuh? Oleh Romeni ya Bang Obrien. Wow. Oleh Romeni. Yang di Utrecht itu ya Bang Raden ya? Utrecht ya. Luar biasa ya. Luar biasa. Statistiknya. Ini yang lagi digadang-gadang yang dibilang sama anggota DPR diwawancarai di salah satu stasiun televisi dibilang untuk selanjutnya akan dinaturalisasi kemungkinan oleh Romeni. Ini kalau sampai beneran terjadi gacor nih. Wow. Gacor.
Gacor. Luar biasa gacor. Berarti Gacor. ini akan menjadi opsi lini serang kita dong, Mas? Iya, pasti. jelas. Oke. Udah Nah, posisi dia di mana bang? Murni number 9 atau gimana? dia sayap dia, wing striker dia. Posisinya wing striker. Asumsinya seperti Rafael Struijk atau? Iya, kayak Rafael Struijk tapi dia bisa untuk menjadi striker tunggal. Kayak Erling Haaland kan ini di timnas Indonesia dia membutuhkan kayak Erling Haaland, striker tunggal. Nggak ada nih striker tunggal bener-bener nih. Kita kekurangan sosok pemain tengah Kayak memang. Bambang Pamungkas, kayak Christian Gonzalez, nggak ada kan? Bukan Ramadan Sananta. Ini Ramadan saya juga yakin main tentang Ramadan Sananta Yakin sekali. dipanggil. Emang yakin Yakin sekali. Lawan mana? Jepang apa lawan? Arab Saudi lah. Bukan lawan Jepang. Tapi kira-kira apa? Ada kemungkinan di babak kedua nanti diturunkan nggak? Kalau kecapean. Pastinya kan gini ya. Kita melihat Pasti. Jepang akan menggembur habis Indonesia nih. Ya, 7 hari 7 malam ya. Iya, Pasti. benar. Pasti Kira-kira itu. akan dimainkan nggak buat Bang Ronaldo sendiri nih? Oh, untuk striker sih saya lebih cocok ini yang Erling Caraka. Erling Cara, Hoki Cara, Hoki ya, Erling Hoki Cara. Oke, kalau misalnya dari liga lokal lebih bagus dia, jujur sih untuk dari ininya. Oh, beliau di main di Sleman itu teman. Iya. Iya, PSS Sleman. Lebih luar biasa. Ya, ketimbang karena dia juga Sananta. dia sudah mencetak 3 gol dalam PSS Sleman di waktu yang mungkin nggak terlalu jaraknya jauh gitu kan. Dan tempo hari kayaknya ada. Iya. Ya, ada Ramadan senang. Oh, iya, Ada gimmick atau gimana? Iya. Ada pertarungan dengan Ramadan Sananta. Hmm. Nah, kita melihat tadi oleh Roma ini mungkin akan datang. Kira-kira gue akan bertanya yang mungkin akan lebih intens nih. Setuju gak sih kalau semua pemain nanti starting line up tuh pemain keturunan? Mungkin dari kalian bertiga nanti dari Bang Fidri dulu yang dekat sama gue nih. Setuju atau tidak? Setuju apa tidak? Karena perdebatan Perdebatan ya benar. yang ada di TikTok, Betul, di media betul, sosial, betul, di betul, YouTube betul. bahkan itu Betul. memperdebatkan namanya pemain keturunan. Iya. Berani atau tidak? Masih memisah-misahkan. STY memasang starting line up 11-11-nya pemain Keturunan. keturunan. Bukan kita membedakan Ya, ya. bukan tapi- membedakan. Maaf ya, maaf. Iya, tapi memang ini yang terjadi di dunia dinamika media, terutama TikTok ya Bang Vindi ya, atau Bang Ronaldo atau Bang Iya. Brian. Nah, kalau dari Bang Vindi sendiri, kalau misalkan nantinya Sintayong memilih 11 pemain yang akan diturunkan adalah pemain keturunan atau diaspora, gimana tanggapannya? Sebenarnya ya, ini kalau dibilang ya, bukan sekali lagi ini bukan ya karena membanding-bandingkan pemain keturunan sama pemain lokal ya. Ini murni karena kualitas. Kalau menurut gue ini dari persepsi gue, kualitas dari pemain lokal sama pemain diaspora emang sangat berbeda jauh. Ya, Sangat Harus kita akui sangat lah berbeda, harus akui ya, karena dari segi latihannya aja di klub dia di Liga Eropa kan berbeda dengan di Liga 1 Indonesia. Ya, Kalau menurut fasilitasnya. gua Coach Sintayong pasti sih akan memainkan 1 atau 2 pemain lokal tetap. oke. Nanti kita akan bicarakan pemain lokal siapa ya. Tapi Hmm. kalau dari Bang Ronaldo sendiri, Yang penting tuh win intinya. Masalah Tujuan bahaya kita deh. Piala Dunia, Bro. oke. Benar sekali. Gue juga setuju sedikit. Bukan membandingkan lokal, Iya, tapi benar. kalau untuk tujuan kita Piala Dunia, Ya. pasti kita setuju semua. Nah, dari Bang O'Brien pribadi, 2 orang sudah setuju nih. Apa Bang O'Brien tidak setuju nih? Setuju karena untuk Oke, setuju. kebaikan untuk yang terbaik untuk the best 11 kita ngomong ya kan mau di Ramo dan satu lagi kita nggak pengen juga STY coba-coba lagi. Ya, Iya, benar. Itu Rotasi bisa. besar itu merugikan. Jadi apapun misalnya emang mesti 11-11-nya turun dari luar, Ya. kenapa enggak Bang Raden? Nah, Benar. saya setuju gitu. Kita setuju banget tuh kalau eksperimen ya. Mungkin kita tahu lah lawan Cina Ay, kemarin ya. parah Iya. banget itu. Ya, kita bukan tidak Iya. bukan tidak mengkritik. Juga kita mengkritik gaya pemain starting line up-nya sih ya. Dan satu lagi Bang Raden, tadi di awal kita pengen lihat juga yang tingginya 175, Oke. Elaino. Eliano. Eno Reinders. Nah, Coba ngomongin tadi Eliano nih. Kalau dari segi penyerang, kita memang sangat buntu. Tadi mungkin Elio Romney mungkin nggak pertandingan lawan Arab Saudi sama ini. jauh beda. Nah, Eliano sebenarnya bisa jadi alternatif nggak, Bang O'Brien? Elaino ini kembali ke 3-4-3 ini ya kan kita main dari bawah, Oke. flank, memanfaatkan flank. Di mana posisinya kita waktu itu kan posisinya dia masuk menggantikan posisinya Sandy Walsh ya Iya. kan, tapi tidak jalan. Sekarang kita mau tahu apakah dia di posisi agak depan, di mana ini. Tapi kalau untuk ngelihat dia dari klub, dia selalu membangun dari kanan Bang Raden ya kan. Jadi kita mau lihat juga dari flank kanan gitu enak mengalir, tapi kita tunggu saja. Kalau bukan ngebantu, saya pengen lihat dia di naturalisasi bukan untuk AFF lagi. Maaf nih Bang Raden ya. Lagi dan lagi bukan untuk AFF ya. Bukan untuk AFF. ya. Maaf ya. Iya. AFF untuk apa? Lanjut. Nanti kita bahas. Nanti kita bahas. Siap Bang Oke. Raden. Tadi Bang Ronaldo, tadi dari kata Bang O'Brien itu dia menyampaikan bahwa Eliano
pengen melihat bermain ke depan. Kalau dari Ronaldo sendiri gimana? Setuju sih, apalagi harus menggantikan posisinya Marceng nanti, Marcelino Ferdinand Oke, nanti. kayaknya nih Sisi Bang Ronaldo kanan. ini kalau Baik lagi mohon maaf semuanya. Jadi Bercanda, lagi bercanda. kualitas, lagi kualitas yang harus kita Oke. ini gunakan gitu, seperti itu. Oke, jadi Setuju setuju untuk sekali. bermain di posisi depan Iya. ya. Dan Eliano juga kan kita tahu sendiri dia bisa bermain di segala sisi gitu. Betul, betul. Kecuali center back dan juga goalkeeper yang dia nggak Iya. bisa. Iya Betul betul. sekali. Itu yang digaungkan, Iya. ditoakan di awal memang. Kecuali goalkeeper dia sanggup main mana. Siap. Nah, kita sendiri sudah banyak pemain-pemain diaspora yang kita bicarakan, dan kali ini gue pengen melihat nih dari tiga narasumber gue yang wah luar biasa banget hari ini. Kira-kira punya gak sih satu nama yang untuk bermain di starting lineup nanti melawan Jepang? Kalau dari kata Bang Vini siapa? Pemain apa nih? Yang Lokal. bermain Di Liga 1. dari Liga 1. Pemain Oh, lokal oke, Liga 1 oke. yang untuk berpotensi starter. Iya, Kalau menurut gua udah satu nama Rizky Ridho. Rizky Ridho. Rizky Ridho. Luar biasa memang anak satu itu ya. Rizky Ridho. Oke, dari Bang Ronaldo satu nama. Harus dari liga lokal. Liga 1. Liga inilah, liga tetangga boleh kan? Ya, kalau yang ntar Jepang hijau dong. Spesialisnya. Jujur sih, pengen lihat Bang Jordi Amat main lagi nih, Oke. jujur. Sang raja build Kan up dari pemain bawah lokal. gitu. Iya sih, cuma setuju dengan Bang Vidi kalau pemain lokal ya Rizky Ridho paling konsisten itu dia. Oke, tapi gue tadi menarik ini ngomongin Jordi Amat saya juga kaget itu. Prince of Jordi Saya Amat. kaget bos, saya kaget terus Prince. terang. Jordi Amat, ya kan? Iya, Main di Johor, ya kan? Johor. bener. Ya kan? Memang masih bagus. Masih Iya. bagus. Tapi bisa ngimbangin nggak di kiri Nah, kanan? itu dia. Gue bahkan mau Bisa. mempertanyakan ke Bang Ronaldo. Percaya kan? Ini ragu Bang Rada nih kayaknya. Gue jujur, kalau gue pribadi, gue ragu untuk jadi starter. Bukannya gue, apa ya, nggak respect, bukan nggak respect, Iya. tapi ragu untuk di pertandingan lawan Jepang ya. Karena mungkin banyak orang yang menyebutkan bahwa Jordi Amat nih blunder terus nih, banyak Iya. melakukan kesalahan. Nah, Bang Ronaldo nih pasti ada Iya. responnya pasti nih. Kenapa Jordi Amat itu dulu? Berdua, kenapa harus Jordi Amat? Pengalaman sangat luar biasa. Dia pernah melawan Ronaldo dan Messi. Benar. Oh, waktu Iya, dia di dulu. Pas Spanyol. masih prime di La Liga, dan prime. itu juga dibutuhkan gitu. Iya. Dan build up pun dia Pengalaman. bagus itu dari bawah. Pengalamannya emang luar biasa sih. Oke, Oke, kalau kita oke, bicara oke. pengalaman. Pengalaman emang. Luar biasa. Tapi kenapa kemarin lawan Cina gimana? Aduh, jujur itu mungkin ya baru datang. Karena baru lagi cedera mungkin ya. Baru datang. Iya. Baru ceritanya baru datang ya. Oke. Cedera. Nah, kalau satu nama deh dari Liga 1 deh. Gue pengen tahu. Tadi kan ada Rizky Ridho. Rizky Ridho juga. Oh, berarti Pemain sama. paling konsisten itu. Pemain konsisten. Betul. Dan kita bicarakan kalau untuk dari Bang Obrel punya pendapat lain kan nih? Oh, saya nonton terus teman-teman Liga 1 BRI. Jadi untuk penggila timnas jangan cuma nonton timnas, cek juga Liga 1 BRI, Benar. Indosiar. Jadi kalau saya dari performanya luar biasa. Ya dari Konsistensi kiri luar biasa. lawan Manchester United, Madura United. ya Oke, kan? Manchester Dia United. kiri dia chip bola. Siapa tuh namanya? Bos yang Ya, Gustavo. Gustavo. Iya, Gustavo. Depannya itu dan siapa itu? Itu performanya emang di situ gacor. bisa Performance untuk di situ. tabungan untuk masuk di tanggal 15 nanti perhitungan dari STE bagaimana, saya rasa saya setuju dengan teman narasumber di sini. Oke. Rizky Ridho. Tapi gue sedikit ada satu nama lagi yang mungkin pemanggilan Sintayong nih, yaitu Yance bersaudara Oh, Malut United malah. dari Madrid United. Dan gue berpikir kalau misalkan kembali hadir dan sudah kembali di timnas, pasti akan menjadi salah satu alternatif selain dari Eliano tadi atau Iya. Rizky Ridho. Nah, kalau dari pendapat kalian melihat performa Yakob sama Yance Sayuri bagaimana nih? Ada gak kemungkinan nanti akan dimainkan lawan Jepang? Kalau untuk Yakob sih kemungkinan sih kalau menurut Oke. dari gue ya. Ya untuk dari dia di liga juga luar biasa Yakob pas lagi yang inget banget tuh momen pas ngelawan Irak. Iya benar tuh yang Yes, umpan banget. Piala yang, Ferdinand. yang dia ngolongin tuh kan. Yang dia ngolongin dulu dari samping diumpan ke Itu Marcelino. menjadi gol indah Iya. kita loh. Sampai kapanpun bakal diingat itu. Itu gol terbaik juga. Walaupun Iya, kita iya. kalah juga ya, Kalah, kemarin ya, iya, kita kalah ya. Kita kalah. Iya, Luar biasa. Irak. Dan The best, kakak Yakob. luar biasa. Ini Luar kita biasa. mau nyentuh AFF gak sih? Jadi, Jangan kita buat tangannya. Berarti untuk next ke depan aja kali ini. Nanti ketika bulan Desember ya. Ya, Karena boleh. AFF kan Desember nih. Oke. Dan gue sedikit mau mempunyai prediksi untuk skuad dari masing-masing narasumber gue nih. Siap. Kira-kira kalau dari Bang Fidri melawan Jepang akan seperti apa skuadnya nanti? Potensial starting line Iya, up potensialnya. melawan Jepang. Formasi tetap di 3-4-3.
Oke. 3-4-3 ya nih. Untuk 3-4-3. formasi 3-4-3. Untuk 3 central back nih ya. Oke. 3 central back ada J.I.Zes, Yes. Messilgers. Ini tetapi masih 50-50 nih. Messilgers katanya kan cedera. Cedera. Ini 50-50 ya, semoga speed recovery lah dari Messilgers. Dan Rizky Ridho untuk 3 central back ini. Ini untuk yang lawan Jepang ya. Dan yang 4 di tengah, yang wingback kanan Sandy Walsh. Ini kalau Kevin Dix udah gabung di wingback kanan Kevin Dix nih. Berarti Oh, oke, asumsinya Iya. tidak gimana Iya. tersedianya. Oke. Kalau Kevin Dix udah tersedia, Kevin Dix kalau nggak ada Sandy Walsh lawan Jepang. Siap. Untuk 2 di sini Tom Haye sama Nathan karena Ivar Renner terkena akumulasi kartu. kartu kuning. Di tengah Tom Haye, di kiri udah jelas ya Calvin Verdong wingback kiri. Oke. 3 di depan udah jangan pakai inilah Eliano, Ragnar, Rafael Struijk udah tuh Oke, depan. Eliano, Ragnar, Rafael Struijk. Luar biasa formasinya. Berarti menghilangin preman ya. Ngilangin preman. Oke. Jadi nggak pernah Liga main. Iya. Justin Hubner, iya Karena tuh. ada Messiger atau kemungkinan ya nggak bisa bermain atau tidak kita nggak tahu. Dan kalau dari Bang Ronalva, untuk potensial starting line up kira-kira siapa nih, Bang? Sama, kalau menurut gue sih sama sih formasinya. Kalau menurut gue sih nanti Messilger kemungkinan besar tidak akan bermain, pasti Rizky Ridho yang akan bermain. 50-50. Di tengahnya Bang Jayadi, Bang J.I.Zes, Ya. dan di kirinya ada Bang Justin Hubner. Oke, Justin Hubner. Berarti sedikit berbeda. Ya. Oke, depannya, tengahnya. Tengahnya Tom Haye, tag teaman sama Nathan Chow nanti. Left back-nya Inian, Calvin Verdong, kanannya Sandy Walsh. Oke. Yes, sama pokoknya depannya sama setuju ya. Setuju ya? Emang udah apa lagi? Gimana lagi? Gimana lagi? Cuma tadi ada perbedaan antara Iya, Justin dengan untuk di Messiger. belakang. Itu karena tektokan ke Messilgers aja. Kalau Messilgers-nya dia nggak main, ya Justin Hubner. Kalau Messilgers main ya pasti Messilgers lah udah jelas pasti. Oke. Kalau untuk Bang Obren, kira-kira starternya seperti apa? Oh, Dan mirip-mirip formasinya. saja, mirip-mirip saja. Tapi kita asumsikan bahwa Mes tidak tersedia dan Kevin Dix juga belum tersedia. Saya ambil 3 sama, tapi saya di sini pilih Hubner di CB left, Ya. Kiri. center back Bang Jai, ya kan, J.I.Zes, Rizky Ridho langsung taruh di situ. Oke, di sebelah Oke. kanan sama dengan posisi dengan Bang Ronald. LWB, asumsinya belum tersedia. Jelas Sandy Walsh Dan Verdong. dan Verdong. 2 ini saya tetap dia dipanggil All Professor ya kan, emang dia genius, luar biasa dia, umpannya bisa bertahan juga. Dan di sebelahnya saya idealnya, mohon maaf teman-teman, saya beli itu sengaja saya panggilnya Marcelo Ferdinand. Jadi nggak masalah. Tetap kita hargai. Nah, Kak, saya pengen Marcelo Ferdinand di situ jadi didik biar bisa ngelihat transformasi skill bisa dia dapat di situ, karena bukan teman-teman ya kan. Iya, Kenapa dia dibela-belain dimasuk di Oxford ya kan, pasti ada sesuatu dengan buat Iya, dia, benar. ya kan. Harus ada sesuatu. Dan bahkan sudah pernah debut juga nih. Kemarin minggu lalu 21. minggu 21. Ya, Di bench masuk yang ya. senior. Oh, Udah menit Oxford yang 65 senior. ngegolin. Oh. Menit 65 Senior juga ngegolin. sudah masuk juga. Di, di bench tapi belum ya, sampai ke belum line up. masuk ke line Tapi up, ya. ke Oxford senior di championship masuk di bench. Marcelino udah masuk. Dan Oke. 3 di depan saya tetap persis sama otomatis Wahaji. Tidak ada yang tergantikan. Sama saya pengen lihat di sini Elaino, ya kan. Di tengah ini teka-tekinya siapa saja bolehlah di situ, ya kan. Ya kan. Iya, ada 3 striker. Ya, Tiga striker di teka-tekinya itu silahkan siapa aja, saya no problem di situ. Ya. Itu dari. Tapi kiper tetap saya Martin Pas. Martin Pas. Kiper Nah, Martin mungkin Pas. sulit untuk menyaingi Martin Pas saat ini. Sulit, kan? sulit Bang. Sulit, Tapi Bang. kita kalau ngipur mungkin tahun depan kali ada Emil katanya sih. Iya. Dan Emil gimana, Emil? kiper kita Persebaya kan Fernando. Ya. Engkok. Dislokasi. Dislokasi, ya kan. Jadi Dislokasi. saya rasa bagaimanapun juga tetap harus Martin Pas. Tapi apakah Nadio menurut saya bagus sih untuk dimainkan nanti? Nadio itu ini tanya. Ini udah. Cocok loh. Kenapa nggak mencoba Nadio? Sebenarnya gini ya, kalau gue pribadi, mungkin gue jadi gue host ditanya. Ini tanya ini. Oke, kalau Nadio sebenarnya mempunyai statistik yang sangat bagus juga di Liga 1, bahkan dari pekan pertama kemarin kartu merah. sampai pekan ke-9 dia bermain, walaupun tadi satu kesalahan kartu merah waktu melawan yang lain. Tapi statistik penyelamatan terbanyak selain salah satu kiper dari ada yang tahu gak kiper yang melakukan banyak penyelamatan di Liga 1? Riandi bukan ya? Selain Nadio. Adi Setrio, bukan? Bukan. Riandi bukan? Riandi? Nah, Riandi. ini yang tadi gue sebutin dari Oh itu Riandi yang AFF adalah kiper dari Maluku Utara, yaitu M. Fahri. Ya, Oh, kalau kita M. bicara Fahri. Liga 1, Wah. kalian pasti gak bakal sadar nih, Oke. M. Fahri seperti apa.
itu bisa mengalahkan statistiknya Nadeo. Tapi memang ini dari segi penyelamatan ya, karena Mario tahu sendiri lah, diserang terus sama tim-tim lawan ya kan. Iya benar. Iya. Kalau Borneo kan Nadeo lebih menguasai jam pertandingan. Iya lah Borneo benar. Ya, tapi kalau dari segi permainan Nadeo memang nggak terlalu. Kalau sekarang juga mungkin dapat ilmu baru lah dari Martin Paes dan gua rasa berbeda kalau permainan Liga 1 saat ini. Karena kalau Seperti kita itu bicara dengan Bang Raden dengan Mas ini katanya Nadia tuh selalu nggak tenang pembawaannya, nggak Ya, tenang. kenapa nggak tenang pembawaannya memang? Kenapa gue bilang tetap gue juga setuju kalau untuk Martin Paes karena ya mungkin mengambil dampaknya itu yaitu sisi apa ya? Jangan terlalu panik ya dalam ketika dapat bola di bawah gitu kan. Betul. Itu saja kan. Kita kenapa datang Martin Paes ya karena panik di bawah. Iya. Sebelumnya keeper kita pasti Iya kan. benar panik sih panik. Ya. Jadi berarti boleh juga yang anaknya Mukidi itu yang kemarin tuh yang pilih aja itu. Oh iya. Mulyadi. Oke, tapi ini gue menarik nih, soalnya kan kita beberapa nggak mungkin hanya Kevin Dix doang nanti kan, nggak mungkin namanya Oleh Romney doang. Apalagi katanya Emil juga kan mungkin akan menjadi pelapisnya Martin Paes nih. Nah kalau dari segi nantinya mungkin banyak banget pemain-pemain yang keturunan atau bot ya di timnas Indonesia. Dan ini banyak banget perdebatan namanya, wah ini ngapain capek-capek main bola, latihan bola, tapi ujung-ujungnya timnasnya bule semua. Nah, itu yang diubah mindsetnya tuh. Nah, ini kalau dari kata kalian bertiga mungkin apa sih sebenarnya yang harus diubah untuk sepak bola kita, pendukung kita, supporter kita? Mindsetnya sih. Ya itu, mindset yang paling penting. Ya intinya kalian mau menang nggak? Kalau mau menang udah, mindsetnya rubah. Dia seperti itu. Menang nggak itu? Intinya kalau mau menang ya mindsetnya diubah. Kemarin lo Jangan Cina kalah. pikiran kolot, mikirnya jajahan aja mulu jajahan. Nggak kayak gitu, kawan-kawan. Kemarin lawan Cina kalah. Katanya mau menang. Lawan Cina kemarin kalah. TikTok gue hilang. Udah, ini bukan TikTok. Oke. Dan nah ini terakhir ya. Ini terakhir pertanyaan dari masing-masing buat kalian. Harapan untuk timnas Indonesia di grup C ini. Karena kita tahu bahwa kita masih peringkat kelima saat ini dan memang selisihnya nggak terlalu banyak nih, 2 poin saja dengan atas. Dan target PSSI adalah 4 poin di partai home kita, lawan Bahrain, lawan Jepang dan lawan Arab Saudi. Harapannya apa dari Bang Firdi? Nanti baru ke Bang Ronald dan Bang O'Brien. Harapan untuk timnas Indonesia ya di grup C ini di klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga 2026 zona Asia. Semoga emang timnas Indonesia yang sudah ditargetkan oleh Pak Erick Thohir untuk finish di peringkat keempat. Itu untuk finish di peringkat keempat. Ada opsi kalau katanya banyak yang beredar nih kalau nggak sampai finish di peringkat keempat, Coach Sintayong mendingan out. Jadi nggak terakhir nih. Ada satu pertanyaan lagi kayaknya. Part 2 kali. Apa kita ke part 2 nih? Bener, karena Krusial itu. Krusial Statement sih. yang krusial itu. Kalau- Tapi itu nyata ya. Nyata. Itu kalau sampai timnas Indonesia nggak sampai di peringkat finish keempat, itu banyak yang bilang Coach Sintayong out dari timnas Indonesia. Kita kayak mikir logika aja sih, kayak kita udah pemain market value ya, kalau dilihat dari market value sudah 540 miliar rupiah, udah setengah finish ya. udah setengah triliun ya. Terus kalau ya kita mainnya ya kalah seri kan gimana juga gitu. Tetapi gue tetap dukung Coach Sintayong juga. Gue bukannya pembenci Coach Sintayong, gue tetap support Coach Sintayong karena sudah mengangkat derajat timnas Indonesia dari peringkat 178 loh pas Coach Sintayong datang. Benar. Ranking FIFA 178, sekarang udah 130. Udah lebih dari Udah 40 wah ya. 40 negara. Jadi gue tetap dukung Coach Sintayong, semoga bisa berkembang, bisa meningkatkan kualitas dan performa potensi dari timnas Indonesia. Tapi Itu sih. BTW Bang Philip kemarin di konten STY out ya. Enggak lah. Itu kalau kan mereka beredar dari Coach Udah kayak Justin gitu. statement. Kita sebutkan Coach Justin Iya. sebutan seperti itu. Iya, statement Coach Justin loh. Gua hanya menggoreng lah. Tapi ya ini menarik banget sih. Jadi mungkin harapan dan Iya. ini kalau banyak berita yang stay out dari Bang Ronaldo sendiri gimana menyikapinya? Ya jujur sih setuju dengan berita di luar sana kan ibaratkan jika dilihat dari market value kita di atas Bahrain dan China. Luar biasa ya. Di atas Bahrain dan China kita. Iya. Bahrain Cina dia 100 miliar rupiah market value-nya. 100 miliar Arab Saudi di bawah kita jauh. Arab Saudi dia 400 500 sama. Sama. Oh, Arab berarti Saudi? yang 700 tuh Australia ya?
Australia 700, kalau Jepang kan udah 1 triliun lebih. Iya. Bahrain Cina itu 100 miliaran, kita. di bawah 200 market value-nya loh. Sama. Seharusnya bisa menang. Aduh. Harga mati itu. Posisi 4 besar itu harga mati bagi kita. Oke. Jadi kalau misalnya dari Bang Ronalva kalau tidak sampai 4 besar, maka Ya mau nggak mau. PSSI harus Apa ini? apa namanya? Mengevaluasi kembali Udah kan, ya? kinerja dari coach Sintayong. Kan udah evaluasi kemarin. Ya udah ngomong aja sih. Evaluasi lagi ngapain? Oh, evaluasi lagi. Tapi Opini pribadi sampai loh. kapanpun STI harus tetap stay sampai kapanpun. Iyalah, tetap dukung coach Sintayong juga sih, tetap dukung. Tetap kita dukung saja. Nah, dari Iyalah. Bang Obrin, harapan dan terkait STI out. Ya, jelas sekali kita dalam posisi 1, 2, 3, 4, 5 kita hanya sama dengan China dengan di atasnya Beda 2 poin, posisi 2 sampai ke posisi 4. Saya rasa untuk posisi 4 masih terbuka sekali. Bahkan kalau emang mau Kalau apapun hebat, yang terjadi keajaiban, bahkan kita bisa membalikan suasana, ya kan, lawan Jepang. Benar-benar. Kita bisa mungkin Jepang nggak terlalu punya keperluan, lihat Iya. tanggal 14. Udah Udah kalah, udah. Nggak Iya. apa-apa lah kasih ke Iya, ngalah. King Indo, ya kan. Yes. Jadi saya rasa ini sesuatu yang masih terbuka. Untuk 3 dan 4 saya rasa harus bisa. Tapi untuk Amin, posisi kita bisa menang lawan Jepang juga bukan nggak mungkin. Ya, Ini yang nggak mungkin di mungkin. sepak bola. Kita harus optimis dulu ya. Betul, Bang. betul, betul. Jangan Jadi, sampai kita malah justru kalau misal pemain-pemain kita kan melihat media sosial nih. iya. Kalau kita bikin konten kreator seperti kita yang bilang nggak optimis, ya pastinya itu akan ada yang melihat atau pemain-pemain yang melihat Iya. bisa memberikan dampak juga dong. Dan jangan lupa, Bang Raden di Piala Asia kita lawan Jepang nggak jelek-jelek sekali. Ya, Hanya betul. bola kesalahan sekelumit, ya kan, Jori amat juga, Iya. ya kan, kok ya, penalti. Saya rasa Sintayong juga di awal kuar-kuar saya sudah tahu bahwa bagaimana taktiknya Jepang gitu. Saya rasa kita ambil poinnya, plus semoga kita bisa nyolong poin 1 atau 3, itu udah indah sekali. Oke. Menanti tanggal 19 kita lawan Arab Saudi, lebih gila lagi. Lebih Iya, gila lagi iya, pastinya. iya. Dan memang itulah. Aduh, udah ya. Untuk hashtag STIOT-nya nanti dulu ya. Jangan dulu ya. Stop dulu ya kawan-kawan. Stop dulu. Stop. Stop Karena dulu. masalahnya ini nanti masih sampai round 4 ya, bukan untuk pertandingan lawan Arab sama Jepang saja. Oke, terima kasih untuk Bang Tunggu O'Brien. dulu. Oh, Mas Adi mau Untuk ngomong. platform TikTok yang paling viral, breaking news guys, ada kabar terbaru. Siap. Oke, Terima Bang kasih. O'Brien. Terima kasih. Terima kasih untuk dari Garuda TikTok dan Bang Ronalva dari Ronald Fasiu ya. Untuk dari Garuda TikTok dan Bang Firdi Muhammad L Breaking, dan jangan lupa di follow untuk follow. dari para tamu gua, dan jangan lupa untuk bisa subscribe dulu channel ini. Nantikan video menarik lainnya yang akan ngebahas seputar Timnas Indonesia serta yang sepak bola Indonesia. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.